konsumsi, dan tabungan. Kira-kira di antara keduanya, kalian lebih suka yang mana nih? Hayo, ngaku aja. Pasti di sini lebih banyak yang suka konsumsi kan? Oke, sambil menunggu jawaban kalian, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hanifera Kamilah dengan NIM 12292300084 dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan berbagi sedikit ilmu tentang teori konsumsi dan tabungan. Video ini sekaligus untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Oke, karena banyak yang jawab konsumsi, jadi aku bahas tentang konsumsi dulu ya. Konsumsi itu apa sih? Teori konsumsi secara umum adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana individu dan rumah tangga mengalokasikan pendapatan mereka untuk membeli barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan dan keinginan. Dalam konsumsi ini, yang dipelajari adalah aspek perilaku masyarakat dalam mengalokasikan pendapatannya untuk tujuan konsumsi barang dan jasa. Teori konsumsi yang paling sering dibicarakan dalam dunia akademik, khususnya di bidang ilmu ekonomi, adalah teori konsumsi Keynes. Teori konsumsi Keynes diungkapkan pada tahun 1936 dalam bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money. Teori konsumsi Keynes menjelaskan adanya hubungan antara pendapatan yang diterima pada saat ini atau pendapatan disposable dengan konsumsi yang dilakukan saat ini juga. Dengan kata lain, pendapatan yang dimiliki dalam suatu waktu tertentu akan mempengaruhi konsumsi yang dilakukan oleh manusia dalam waktu itu juga. Maka apabila pendapatan meningkat, maka konsumsi yang dilakukan juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Konsumsi ditentukan oleh pendapatan, yakni pendapatan siap pakai atau disposable income atau disingkat YD. Hubungan kedua variabel tersebut dalam persamaan fungsionalnya adalah C sama dengan F kurung atau YD. Tapi teori konsumsi menurut Islam berbeda loh dengan teori konsumsi menurut Keynes. Konsumsi dalam perspektif Islam mempunyai tujuan manfaat secara fisik, spiritual, intelektual, ataupun material. Jika hanya bertujuan sebagai pemenuh keinginan atau kepuasan, ini tidak dibenarkan dalam konsumsi ekonomi Islam. Jika seseorang melakukan konsumsi dengan prinsip kebutuhan daripada kepuasan, maka pemenuhan kebutuhan itu akan menumbuhkan masalah sekaligus kepuasan. Tetapi jika konsumsi dilandasi oleh keinginan, maka hanya memberikan rasa kepuasan semata, dan itu akan terus menjadi lebih banyak dari waktu ke waktu. Artinya, jika yang diinginkan bukan kebutuhan, maka pemenuhan keinginan tersebut hanya akan memberikan kepuasan saja. Teori konsumsi dalam Islam mencakup prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam Islam, konsumsi dipandang sebagai tindakan yang harus dilakukan dengan penuh pertimbangan etika dan moral. Beberapa prinsip teori konsumsi dalam Islam meliputi: yang pertama, prinsip kepatuhan syariah. Konsumsi harus mematuhi hukum-hukum Islam, seperti larangan konsumsi alkohol, daging babi, dan lainnya. Yang kedua, prinsip kepantasan. Konsumsi harus sesuai dengan kebutuhan dan tidak boleh berlebihan atau boros. Yang ketiga, prinsip keadilan sosial. Konsumsi seharusnya memperhatikan kesejahteraan sosial dan keadilan dengan memberikan perhatian kepada zakat, infak, dan sedekah. Yang terakhir, prinsip etika. Konsumsi harus dijalani dengan etika yang baik, menghindari perilaku spekulatif dan riba. Secara sederhana, alokasi pendapatan seorang muslim akan dapat diformulasikan sebagai berikut. Y dikurangi Z sama dengan C plus S plus I, di mana Y adalah pendapatan, C merupakan konsumsi, S adalah tabungan, I adalah investasi, dan Z adalah zakat. Alokasi anggaran atau pendapatan untuk konsumsi total berbanding terbalik atau negatif dengan tabungan. Semakin tinggi konsumsi, berarti semakin kecil tabungan. Dan sebaliknya, semakin besar tabungan akan mengurangi tingkat konsumsi. Dan sebaliknya, semakin besar tabungan akan mengurangi tingkat konsumsi. Untuk mencapai tingkat kepuasan yang optimal sesuai dengan tujuan maslahah, maka seorang muslim akan mencari kombinasi yang tepat antara tingkat konsumsi dan tingkat tabungan.
Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang tabungan. Di sini suka pada nabung nggak? Kayaknya lebih suka belanja ya daripada nabung. Apa sih definisi dari tabungan itu? Secara umum, pengertian tabungan adalah tindakan menyimpan sebagian dari pendapatan atau uang yang dimiliki seseorang ke dalam akun khusus seperti rekening bank, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya dengan tujuan untuk digunakan di masa depan. Sementara, teori tabungan dalam Islam adalah selisih langsung antara pendapatan nasional dengan konsumsi agregat. Tingkat tabungan dari seorang individu dalam teori Islam juga tidak terlepas dari pertimbangan kemaslahatan umat secara keseluruhan. Jadi, tabungan dalam Islam jelas merupakan sebuah konsekuensi atau respon dari prinsip ekonomi Islam dan nilai moral Islam, yang menyebutkan bahwa manusia haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan. Karena Allah sangat mengutuk perbuatan israf, pemborosan, dan tabzir menghambur-hamburkan harta tanpa guna. Serta mereka, diri mereka dan keturunannya, dianjurkan ada dalam kondisi yang tidak fakir. Jika dapat dikatakan bahwa motivasi orang menabung di sini adalah nilai moral hidup sederhana, hidup hemat, dan keutamaan tidak fakir, serta efek zakat terhadap tabungan akan mendorong umat Islam untuk lebih sering melakukan investasi, sehingga akan mengurangi kesenjangan sosial yang ada. Jadi, konsumsi merupakan alokasi dari pendapatan yang digunakan untuk tujuan pengeluaran barang dan jasa, sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dibelanjakan. Oke, gimana teman-teman penjelasannya? Semoga membantu ya. Sekian dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.